Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sahabat bonsai dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Sebelum saya berbagi apa yang mau saya sampaikan untuk teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport video saya. Dimanapun Anda berada, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu tentunya. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya. Di kesempatan kali ini saya mau berbagi tips bagaimana kita memanipulasi, mempercepat di mana kita berproses membuat terkhususnya karakter tua atau alur pada batang utama agar bahan ini cepat kita berproses untuk menjadi lebih instan tentunya. Dalam arti kata walaupun kita biarkan begitu saja sebenarnya untuk hasilnya sama sih, tapi setidaknya kita meminimkan waktu ya untuk berproses. Oke, saya langsung mau berbagi tips bagaimana caranya dan nanti akan saya tunjukkan hasilnya seperti apa. Tidak usah panjang lebar, kita langsung menuju ke bahannya. Dan untuk tips ini berlaku ya untuk keseluruhan jenis ID bahan bonsai apapun. Saya ambilkan satu contoh bahan ini untuk jenisnya warung Taiwan. Ini memang berproses dari budidaya cangkok kecil ya, sebuntung rokok. Tapi sebelum saya mau berbagi ke teman-teman tips yang saya sampaikan di depan tadi untuk praktek bahan ini, terkhususnya untuk teman-teman yang mungkin baru mulai berproses atau baru hobi bonsai, saya sarankan untuk teman-teman ini yang baru mulai ya, jangan bicara bonsai dulu. Karena apa? Untuk bicara bonsai berarti kita bicara sebuah tanaman yang hidup dengan berproses sangat lumayan agak lama sekali waktunya. Apalagi menjadi bonsai yang di pot sudah bertahan hidup lama di pot, yang sudah matang, sudah menjadi bonsai bener-bener bonsai. Kenapa saya bicara di depan tadi untuk jangan bicara bonsai dulu? Karena apa? Tentunya kita dari awal kalau kita suka dengan hobi bonsai, tentunya kita harus belajar secara botani, menguasai botani. Bagaimana kita yang pertama menanam sebuah pohon, tumbuh subur, perawatan, media tanam, dan sebagainya. Itu kunci pokok kita hobi bonsai tentunya. Jadi kita harus banyak-banyak belajar ya, apalagi untuk jenis bonsai sendiri, namanya jenisnya macam-macam juga ya, banyak sekali. Jadi kita harus mempelajari ID bahan tertentu satu persatu, karena mempunyai karakter tumbuh, pembesaran batang dan lain sebagainya, itu mempunyai sifat berbeda-beda tentunya. Oke, terlepas dari itu, di sini sudah ada di hadapan saya untuk bahan bonsai waru, di mana saya berproses membuat karakter kesan tua dengan cara melukai. Pembuatan alur seperti ini nampak kalau sekarang, kondisi sekarang yang kita perhatikan, kesan campur tangan manusia masih nampak terlihat ya. Bagaimana untuk memanipulasi untuk bahan seperti ini agar kesan campur tangan manusia tidak terlihat? Di sini saya mau langsung praktek untuk teman-teman dan nanti akan saya simpulkan dengan hasil yang sudah ada
di akhir video nanti. Oke, saya langsung mau mencoba untuk mengerjakan, tapi dengan satu catatan ya teman-teman. Untuk berproses membuat bahan dasar yang maksimal, tentunya atas masih los tanpa ada potongan anak cabang, ataupun untuk as ke tengahnya seperti ini jangan dipotong dulu, karena kita berproses batang tentunya perlu suplai untuk membangun luka-luka di bawah dari beberapa daun di atas. Tentunya kesehatan juga perlu kita perhatikan. Oke, langsung saya mau lakukan eksekusi untuk bahan ini. Tentunya tidak bisa instan, apalagi kita sebagai pelaku petani bonsai ya. Berproses dari cangkok nyampe kita nanti ke depan pengen bonsai kita menjadi maksimal yang bagus. Kita sedikit lihat mendekat untuk ke bahan yang saya lakukan, sangat sederhana untuk berproses ini tadi. Secara detail ya, mendekat untuk bahan ini setelah apa yang saya lakukan beberapa bulan yang lalu untuk membuat kesan tua atau alur pada bahan bonsai, contohnya maru ini. Ringan untuk yang saya lakukan kali ini, saya sedikit merapikan, juga membuang serpian untuk saya ambilkan contohnya. Hal-hal seperti ini ya. Ini kering, dimana kambium mau jalan terhalang oleh serpian luka yang di samping-samping bekas pahatan seperti ini. Sebenarnya kalau kita biarkan begitu saja, yang penting kita lakukan untuk pemupukan, perawatan, mengkondisikan tingkat kesuburan di atas. Seperti ini biasanya akan jatuh sendiri ya, terdorong oleh kambium yang jalan. Tapi setidaknya kita mempercepat untuk kambium jalan normal, dan pada ending ke belakangnya karakter kesantuannya tidak terlihat oleh campur tangan manusia. Setidaknya kita berusaha semaksimal mungkin, dan memang di sini kita harus dilatih bersabar, telaten, dimana sebenarnya untuk membersihkan luka kering seperti ini, kalau bisa ya, kalau bisa jangan nyampe terkena oleh kulit yang baru seperti ini.
tadi ada yang sedikit terkena. Nah, tapi tidak masalah, setidaknya kita sudah membantu untuk kita di saat membuat karakter kambium berjalan. Nah, ada juga beberapa tadi yang sengaja saya buang nyampe terkena, terkelupas kulit kambiumnya yang baru di bawah sini, karena tadi di bawah, posisi di bawah seperti ini tadi benjolannya sangat tinggi, jadi saya balenkan. Nah, keseluruhan ini tadi sudah saya kerjakan. Terus untuk setelah saya merapikan, berusaha semaksimal mungkin untuk membuang serpian-serpian yang kering, saya sikat bersih. Nah, setelah saya sikat bersih keseluruhan pakai sikat gigi tadi, kalau bisa teman-teman usahakan pakai sikat yang kawat yang halus ya, biar untuk luka yang di dalam sana, untuk jamur-jamur biar bersih. Nah, setelah itu saya kasih salep kambium, dimana pas tadi saya membersihkan juga agak sedikit terkena ya, banyak sekali luka yang baru. Untuk pemberian salep kambium sengaja memang saya kasih sedikit encer ya, saya campur pakai air biar bisa masuk ke pori-pori. Bebas teman-teman, nanti seandainya ini sudah kering bisa dikasih lagi pakai salep kambium yang agak kental ya, biar kita lebih amannya. Dan untuk setelah kita lakukan seperti ini, alangkah bagusnya untuk di seputaran dari pangkal batang bawah ini kita kasih genteng ya, agar aman di saat kita penyiraman atau terkena air hujan, serpian untuk percikan tanah ini tidak naik ke atas, menempel ke batang utama yang kita lakukan proses ini tadi. Nah, oke, saya mau tunjukkan untuk teman-teman hasil seperti apa yang saya sampaikan ini tadi. Saya lakukan pengontrolan di lahan yang sudah saya praktek seperti ini untuk bahan bonsai sancang ya, membuat alur atau karakter tua, juga untuk proses pembesaran pangkal batang bawah. Jadi banyak sekali untuk fungsinya ya, untuk kita berproses membuat karakter-karakter seperti ini. Tidak usah panjang lebar, kita langsung menuju ke bahannya yang sudah saya berproses, seperti apa hasilnya. Konsepnya sama untuk bahan ini terlihat ya, tapi akan saya tunjukkan secara detail proses yang tahap awal saya lakukan membuat karakter kesan tua atau pembesaran batang dengan teknik pembuatan alur pemahatan. Oke, kita perhatikan secara detail ya di sini. Sebenarnya untuk bahan ini juga waktunya untuk pengerjaan juga. Nah, di sini nampak ya untuk contoh yang saya lakukan seperti hal tadi. Ini ya, luka di sini 1, 2 di sini, dan 3 yang di atas. Jadi secara telaten hal-hal seperti ini kita perlu lakukan penanganan secara sabar. Kita bisa lakukan kok untuk hal seperti ini di saat malam hari ya, daripada kita pas ada waktu longgar kita bisa lakukan. Kalau mungkin pas siang panas malah justru kita konsentrasinya kurang begitu maksimal untuk kita membersihkan. Nah, hasilnya seperti ini ya, contohnya yang sudah ada ya. Jadi untuk biarpun ada campur tangan manusia, tapi nanti dengan berjalannya waktu kesan-kesan seperti ini seperti tidak terkesan untuk ikut campur tangan manusia dengan berjalannya memaksimalkan batang utama ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tadi bermanfaat untuk teman-teman ya. Kita terus sharing, sama-sama belajar. Nantikan terus untuk update terkini di video saya berikutnya.
Dan di video saya sebelumnya mudah-mudahan selalu memberi informasi, motivasi untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi juga belum bisa saya tanggapi satu persatu, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan saya belum bisa menanggapi satu persatu. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.